Silakan. Ya, terima kasih. Jadi seharusnya kan kepala desa itu kan adalah pimpinan desa yang paling rendah, yaitu desa gitu kan. Nah, terkait persoalan isu yang berkembang saat ini terkait PIK, proyek Pantai Indah Kapuk ini, itu kan pasti ada kaitannya tentang persoalan-persoalan tanah gitu kan. Terus juga ada persoalan-persoalan tentang perairan juga yang ada di laut gitu. Nah, saya lihat di sini ketika saya investigasi di lapangan, ini saya menemukan banyak hal kejanggalan. Wajar istilahnya lurah-lurah, kita lihat dari aksi kemarin yang waktu di Tangerang di Kohod itu ada pemblokiran gitu kan. Nah, saya lihat dari unggahan video-video sebelah gitu yang tidak senang dengan aspirasi kita tentang penolakan PIK 2 itu kan ternyata kok lebih dikoordinir oleh kelompok-kelompok lurah gitu kan. Itu artinya preman-preman yang dibayar oleh kelompok-kelompok lurah, dan dia mengatakan bahwa kita adalah pengadu domba, padahal sesungguhnya kita ini sedang memperjuangkan hak sebagai rakyat gitu kan. Persoalan tanah, persoalan empang, laut gitu kan. Ini kan ada persoalan di sana gitu. Nah, saya lihat ini kok kontradiksinya selalu saja dengan pihak kelurahan. Makanya akhirnya saya melihat gitu kan, secara global. Kok saya lihat hampir minoritas kelurahan-kelurahan di Tangerang ini selalu kontradiksi dengan kita gitu kan. Jadi keberadaan lurah-lurah itu bukan membela kepentingan rakyatnya gitu. Bukan, membela suatu kepentingan kelompok gitu kan. Kelompok tertentu. Nah, makanya ini juga ada kaitannya tentang bahwa ketika ada sumber informasi yang hasil sumbernya itu dari kelompok lurah, ini saya anggap sumber pengetahuan yang perlu itu. Karena di sini saya lihat lurah ini ada kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya ada penghasilan dari proses transaksi itu. Apa kira-kira contoh konkretnya penawaran tadi? Ya, kalau konkretnya kepentingan para lurah itu. Ya, contoh konkretnya gini, kalau kita melihat lurah-lurah yang ada di Tangerang, berarti kan melihat kepalanya, abdesinya. Oh iya. Abdesinya siapa di Tangerang? Mas Kota. Ya, saya lihat Mas Kota gitulah. Ternyata ya dia mafia tanahnya. Itu terangnya gitu. Dia mafianya. Sebagai mafia tanah, beliau menawarkan semurah mungkin gitu kan kepada rakyat pemilik lahan. Kemudian dia akan menjual yang lebih atau lebih mahal daripada apa yang dibeli. Hasil pengetahuan saya melihat terkait tentang persoalan tanah ini, pembebasan tanah ini, saya pikir ini dolim kuadrat. Dolimnya dolim. Gitu. Dolim. Contoh konkret kira-kira misalnya mereka menawarkan berapa? Contoh 150.000, ya. Kemudian 100.000 atau dijual berapa gitu Pak? Contoh begini. Si A sebagai pemilik tanah. Dijual. Contoh ke Mas Kota, ya kan, abdesi Kabupaten Tangerang, harga 50 per meter kali sekian misalnya kan, yang dibayarin 30 per meter. Udah ada kelebihan tuh ya 20.000. Ada kelebihan 20.000. Cairnya hitungannya 50. 50.000 per meter cairnya ini. Misalnya Pak Juju yang beli, ya kan, dari Pak Juju 50.000 cair. Nah, ketika cair 50.000 per meter, yang dikasihkan adalah 30.000 per meter. Dan itu juga dipotong lagi 2.000 per meter. Sebetulnya dengan angka 50.000 itu rakyat udah sepakat nggak sih Pak? Murah bener dengan 50.000 itu gitu. Itu pertanyaan kita. Apa ada unsur-unsur pemaksaan atau intimidasi atau ditakut-takuti rakyat harus menjual? Kemudian apakah itu 50.000 sudah dibayar lunas atau DP dulu atau bagaimana Pak? Lah ya, kalau mereka ridho gitu kan, otomatis ya nggak ngecaprak lah, nggak nuntut lah. Dia akan nuntut. Dan 10% juga belum dibayar sampai sekarang, dan ini udah 1 tahun. Ini belum lunas ya. Ini baru 1 kasus gitu kan. Belum kasus-kasus yang lain gitu kan. Nah, maksudnya jaringan proyek PIK 2 ini yang di PSNN ini, makanya ini kata saya sangat brutal kelakuannya di lapangan. Dia menggunakan kepala desa. Nah, bagi-bagi kuenya adalah dengan cara bagaimana proses transaksi tanahnya. Itu belum lagi ntar pengurugan segala macam ini. Nah, sementara mereka serampangan cara kita jadi memperalat kepala desa setempat buat mereka yang ya katakanlah mau bertindak atas nama konglomerat aguan tadi teman-temannya. Jadi si kepala desa ini diperalat ya Pak ya? Iya, jelas diperalat. Makanya kan kalau saya melihat kalau bahasa Serang mah gitu kan, bahasa Banten mah, ini proses PSN ini orang serakah
asing ketemu dengan orang serakah pribumi, sama-sama serakah ketemu. Oke. Serakahnya orang pribumi, dia nggak ngelihat tetangganya, mertuanya dibat kayak kanibal. Oke. Ada yang surat main ambil aja, bayarnya nanti. Proses hukumnya nggak jelas, sekarang belum beres pembayarannya. Ada pemaksaan, intimidasi, ya, ditakut-takuti. Nah, itu. saya mau cerita, kira-kira ini pemaksaan, intimidasi atau apa? Yeah. Silakan didengar nih ya. Ada seorang petani punya lahan, Ya. namanya lahan sawah, Oke. gitu kan. Ini mau dibangun jalan buat pengurugan. Ya. Nah, si bagian pematang sawahnya ini Ya. korup, gitu. Oke. Dia bertahan, gitu kan. Dia bertahan nih. Lah sementara bertahan juga ya tetap diurung, gitu kan. Dan rumor ini udah nyebar kemana-mana. Sepihak aja gitu ya? Ya sepihak aja. Oke. Dan rata-rata yang menjual itu tidak ridho. Kalau ada ngomong yang ridho, misalnya kan gini, kata siapa? Justru ridho sama ridho, dia sendiri yang menawarkan, kita nggak ada paksaan. Kalau nggak ada paksaan, ada orang yang ngomong bilang begitu, nggak ada paksaan, saya jamin itu calo tanah. Iya. Kalau enggak ya anteknya lurah yang sengaja di framing untuk melakukan itu. Itu. Iya, betul. Jadi pemirsa jelas ya, kita ketahui bahwa transaksi tanah di daerah Banten sana lebih banyak memang sepihak, atau ada unsur pemaksaan gitu ya dari orang-orangnya kayak di tangannya aguan, kita seperti itu yang saya dengar seperti itu langsung dari pelakunya ya, Bapak Holik salah satu wakilnya. Dan kita akan coba mendengar informasi juga dari Pak Eri. Kira-kira Pak Eri apa yang dialami di Banten sana? Selesai? Belum selesai. Belum selesai. Di laut selesai. Bagaimana dengan sungai yang diuruk? Nah, empang-empang yang diuruk. Empang-empang yang diuruk. Kemudian transaksinya belum beres. Nah ini kan pelanggaran-pelanggaran hukum, masa nggak ada tindakan hukum, gitu kan? Katanya negara hukum ya harus berbuat atau berlaku sesuai dengan hukum. Jadi kelakuan kita sebagai bangsa Indonesia, ini rakyat Indonesia, cara berlaku dan berbuatnya harus sesuai hukum. Yang kelakuan dan perbuatannya itu tidak sesuai hukum, ya berarti harus ditangkap. Pak Holik, ini yang contoh nyata dan konkret itu sudah ada, yaitu PIK 1. Iya. Nah, di PIK 1 itu seperti yang tadi Pak Holik singgung, udah ada negara dan negara. Coba jalan-jalan ke sana, naik motor atau jalan-jalan, pasti dilarang. Ditanyain suratnya, ditanya asalnya dari mana. Nah ini kan negara Indonesia apa? Ini PIK 1 sudah terjadi, ya. Dan masih banyak apartemen yang kosong, rumah-rumah mewah yang kosong disiapkan untuk nggak tahu warga negara mana yang beli. Kalau kita kan nggak sanggup dengan beli dengan harga 1M 2M begitu, ya. Ini fakta dan sudah berlangsung. Dan ada patung naga yang panjang banget gitu kira-kira begitu. Nah, ini PIK 1 sudah terjadi dan akan terjadi PIK 2. Maksudnya kita nggak sadar juga. Iya. Yang jelas mah kalau orang Banten itu ini sangat mencemaskan karena dianggap ini juga perusahaan akidah kalau orang Banten mah. Gitu ya? Iya. Sekarang aja yang belum mendominasi. Ini kan nanti misalnya kan kayak kita lihat kalau melihat kronologi awal PIK 1. Bagaimana dari materialnya, pengurugan segala macam. Saya perang dengan aguan ini bukan kali ini. Bukan kali ini. Tapi ini yang kedua kalinya saya. Kalau disebutkan tadi masalah akidah, ibadah segala macam, ini fakta. Ratusan masjid sudah dirubuhkan, sudah dihilangkan. Diganti dengan apa? Dan fakta juga di PIK 1 itu, kita mau sholat saja susah, mungkin masjid aja nggak ada. Ini akan terjadi di PIK 2, Pak Holik, seperti itu. Saya walaupun misalnya ada framing atau berita bahwa PIK membuat masjid, membuat masjid 1 merusak masjid 100. Bandingannya gimana tuh? Betul. Yang masjid 1 ini belum tentu ada jamaahnya. Yang 100 masjid ini ya banyak jamaahnya. Jadi pikir aja sama pikiran, sama akal. Gitu. Ini kan dolim juga. Ya jangan sampai masalah masjidnya menjadi masalah unsur sara, Pak. Bahaya kalau unsur sara, Pak. Iya, kalau masjid dihancurkan, dihilangkan begitu ya. Seperti di PIK 1 sudah terjadi, nah kalau PIK 2 baru dibangun satu masjid katanya kan begitu. Kan nanti kalau mengganggu kerukunan umat beragama bisa jadi unsur sara, bahaya ya. Nah, ya.